Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang terumbu karang dan ajakan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Beranggotakan saya sendiri Nisa Ulkhaira. Dan saya Alia Syafira. Saya Cunovi Indrianti. Saya Ayu Santika Oktavia. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis phylum Cnidaria dan kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hesacoralia atau Zontharia dan Octocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun, kepada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut juga dengan koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa, serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut yang belum diketahui asalnya. Adapun manfaat terumbu karang secara ekologi, yaitu terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Adapun manfaat terumbu karang secara sosial, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan sekitarnya. Kemudian manfaat terumbu karang secara ekonomi, yaitu terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan karena dalam terumbu karang terdapat bahan-bahan kimia yang telah diteliti oleh banyak ahli dapat menghasilkan obat bagi manusia. Kemudian saya akan melanjutkan sedikit pembahasan dari teman saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut. Yang pertama itu ada pengambilan terumbu karang secara ilegal, kemudian pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah, di mana limbah-limbah itu berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga yang dapat mencemari ekosistem air laut termasuk terumbu karang. Contohnya seperti sampah, di mana sampah itu dia dapat mempengaruhi cahaya untuk masuk ke dalam kedalaman air laut sehingga terumbu karang tidak mendapatkan cahaya matahari dengan baik. Kemudian ada penambangan, penangkapan ikan secara ilegal, penambangan hutan mangrove, dan pestisida. Setelah kita mengetahui apa itu terumbu karang dan apa saja manfaat terumbu karang bagi makhluk hidup, berikutnya tugas kita sebagai makhluk hidup adalah untuk melestarikan terumbu karang. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang. Di antaranya mempelajari tentang terumbu karang dan menjelaskan kepada anak-anak ataupun teman-teman lainnya tentang manfaat terumbu karang. Selanjutnya, kita bisa aktif dalam kegiatan pelestarian laut, menjaga kebersihan sungai, pantai, dan laut. Dan bagi nelayan, tidak menyentuh dan mengambil terumbu karang. Dan bagi nelayan juga, pada saat menangkap ikan, untuk tidak merusak terumbu karang. Dan kita bisa melakukan penjagaan terumbu karang mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Memang kita tidak bisa menjaga terumbu karang secara besar-besaran, namun dari hal kecil akan menjadi hal yang lebih besar. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjaga kelestarian terumbu karang, karena terumbu karang itu juga termasuk ke dalam biodiversitas Indonesia. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.